Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan tentang materi kita yang ketiga ya. Jadi saya akan melanjutkan tentang sistem koordinat 3 dimensi, atau kita masuk ke bab geometri ruang vektor. Jadi di geometri ruang vektor ini kita belajar tentang sudut-sudut bukan sudut bidang koordinat yang kita memakai koordinat x, y, dan z. Jadi ada koordinat x, ada y, dan ada z. Dimana biasanya kalau x dan y itu 2 dimensi, kalau kita pakai z berarti kita sudah bicara bangun 3 dimensi. Nah, jadi kalau saya mau menggambarkan koordinat 3 dimensi itu, ini saya tidak perlu pakai penggaris dulu ya. Jadi ada koordinat garis 3 dimensi bentuknya kayak gini. Nah, jadi ibaratnya ini adalah sumbu x-nya di sini, y-nya di sini, z-nya. Tentu di sini dimana yang saya gambarkan ini adalah dia yang bernilai positif. Ada yang bernilai negatif. Nah, bernilai negatif itu berarti dia yang ada di bawah, dia ada yang berada di kiri, atau dia ada yang berada di belakang. Nah, ini adalah sumbu-sumbu negatifnya. Jadi kita bisa menggambarkan bidang itu sebagai bidang YZ apabila dia itu tepat di depan bidang X. Kemudian maksudnya gimana? Y sama Z itu kan posisinya di sini. Nah, di sini. Ini Y, ini Z. Kalau saya gambarkan Y sama Z, katakanlah min 2 sampai 2 ya. Ini min 2, ini 2. Kalau saya gambarkan di sini, nah, jadinya kan gambar kayak gini. Misalkan kayak gini ya. Ini 2 juga ya. 2 juga. Berarti dia sumbu X pasti tepat memotong di tengah sumbu Z dan Y. Padahal X tidak dipakai sama sekali. Kemudian kita juga bisa menyimpulkan bahwa sumbu X dan Z itu tepat di bawah sumbu Y. X dan Z itu gimana? X dan Z kan berarti ini kan. Nah, ini. Misalkan saya gambarkannya kayak gini. Lihat ke sana. Loh, sumbu Y ini akan memotong tepat tengah di bidang ini. Kenapa kok bentuknya kayak gini? Karena X-nya miring kan, ini berdiagonal. Jadi gambarnya juga harus sesuai dengan garisnya. Kemudian juga dapat disimbolkan bahwa bidang XY itu tepat di depan bidang Z. Jadi kalau YZ berarti X-nya nggak ikut. Kalau XZ berarti Y-nya nggak ikut. Kalau XZ berarti Z-nya nggak ikut. Atau ini berada di depan sumbu atau bidang yang dibentuk dari titik-titik koordinat YZ, XZ, dan XY. Dimana tadi kalau XY kan posisinya berarti ini dan ini kan ya. Berarti misalkan di gambar saya bisa menggambar kayak gini. Ya gini, seret kayak gini. Nah, dipotong oleh sumbu Z. Jadi kayak gitu ya. Nanti saya sharekan juga videonya. Sekalian PowerPoint-nya. Nah, kemudian ada di sini misalkan ada titik P212 dan titik Q min 2, min 3, dan 4. Di mana letak kedua titik tersebut? Nah, jadi kalau saya mau menggambar sebuah titik koordinat, kita harus tahu dulu posisinya dia itu gimana cara menggambarkannya. Kan kayak gitu toh. Nah, misalkan di sini saya punya titik P, ini titik pertama ya. Titik pertama P212. Kemudian ada titik yang keduanya yaitu Q min 2, min 3, dan 4. Nah, titik 1 terhadap titik kedua dia memiliki jarak pasti kan ya. Dimana titik P di sini, nah kalau saya gambarkan sumbu X secara 2 dimensi kan kayak gini.
biasanya. Ini 1, ini 2, ini min 1, ini min 2. Min 2, 1, min 1, 1, 2. Nolnya ada di sini. Nah, titik P yang kedua ini. Nah, jadi titik P di sini dia memiliki jarak berapa satuan terhadap sumbu X-nya. Nah, ini kan sumbu, ini kan 0,0. Berarti dia 1, 2 satuan. 2 satuan terhadap sumbu X. Kemudian 1 Y yang di atas di sini ya. 1 berarti dia juga 1 satuan terhadap sumbu Y. Nah, kemudian yang sumbu Z-nya ya pasti 2 satuan terhadap sumbu Z. Nah, tentu yang ini juga kayak gitu. Yang ini min 2 satuan terhadap sumbu X. Ini kita bicara posisi letak ya. Min 3 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu Z-nya. Jadi misalkan ada sebuah bentuk lain ya. Diketahui ada titik P besarnya itu min 4, 3, min 5 kayak gini. Misalkan kayak gini. Min 4, 3, min 5. Ini nggak bisa fokus. Oke. Nah, gambarkan titik ini kepada dalam bidang sistem koordinat 3 dimensi. Caranya gimana? Kita harus membuat garis koordinat 3 dimensinya dahulu. Yaitu kayak gini tadi. Ya, misalkan kayak gini. Nah, di sini saya pakai penggaris kertas kayak gini. Biar mudah untuk menentukan besaran titiknya ya. Sebenarnya ini fleksibel, tapi kalau pakai besi biasanya susah karena nggak bisa kelihatan belakangnya atau tidak bisa menulis di atas kertasnya. Jadi misalkan di sini saya punya min 4. Posisi min 4 itu ada di mana? Jadi posisi X-nya yaitu di sini, ini X, ini Y, dan ini Z. Sorry, saya fokuskan dulu. Nah, kemudian di sini kan soalnya adalah gambarkan titik P min 4, 3, dan min 5. Kalau min 4 berarti posisinya ada di belakang ya. Ada di belakang di sana. Ini sekalian aja saya garis kiri kanannya. Nah, jadi kayak gini ya. Anggap yang saya tebali Z, X, dan Y ini adalah yang positif. Berarti P min 4 posisinya sebagai X min 4. Misalkan di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti posisi min 4 di sini ya. Di sini ada titik min 4. Kemudian yang Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 berarti kan posisinya di sini. Ini 1, ini 2, ini 3 di sini ya, 3-nya. Y sama dengan 3 di sini. Kemudian Z sama dengan min 5. Positif atas, bawah berarti negatif. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Posisinya min 5 di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kita harus menghubungkan mereka. Jadi min 4, 3, min 5 itu tidak hanya sebagai titik koordinat, tetapi juga bisa menjadi sebuah bangun ruang. Caranya gimana? Caranya gampang. Nah, ini saya pakai penggaris kertas ya. Jadi dari titik di sini, ini saya ambil paling ujung penggaris kertas saya sampai dengan di sini. 0,0. 0,0-nya itu posisinya di sini. Nah, ini akan saya tarik ke kanan kayak gini sampai di sumbu Y, kemudian akan saya garis seret sampai habis. Nah, ketika sudah berbentuk seperti ini, maka ini akan sejajar dengan sumbu X-nya. Mau tidak mau kan pasti sejajar. Nah, di sini saya bisa menghubungkan titik 4 ini ke garis
ini. Nah, berarti posisinya ada satu titik di sini. Jadi ini saya sudah bisa menggabungkan antara sumbu Y dengan sumbu Z. Sekarang saya mau menggabungkan tadi saya menggabungkan sumbu X dengan sumbu Y. Sekarang saya mau menggabungkan sumbu Z dengan sumbu X. Caranya gimana? Simple. Z dan X ini kan bentuknya kayak gini kan, yang satu tegak lurus berdiri, yang satu kan diagonal. Sama, ini tadi kan bentuknya kayak gini, dari 4 sampai 0 ini udah saya tandai di sini sampai sini ya, habisnya kertas. Setelah itu saya tarik ke bawah. Nah, saya tarik ke bawah pas di titik Z min 5, saya tarik garis diagonal. Nah, kayak gini sampai habisnya sekertas. Setelah itu saya bisa menghubungkan si dia tuh. Sorry kurang dikit. Nah, jadi sumbu Z min 5 sama X min 4 udah bisa tergabung. Posisi titiknya ada di sini. Tadi di sini, kemudian yang di sini. Nah, setelah itu tinggi dari sumbu Z terhadap sumbu titik ini harus kita samakan. Caranya gimana? Kita buat dulu lebar dari 4 dan X min 4 dan sumbu Y-nya. Ini kan kayak gini. Dari sini posisinya, nah ketemu di sini ya. Ini kita tarik ke bawah. Mau ndak mau posisinya juga harus di sini kan. Nah, segini. Nah, ini kita hubungkan. Setelah itu besarnya dari min berapa tadi? Min 5 sampai dengan sumbu ini, kita tarik ini sampai dengan ini bisa bergabung ke sana. Sumbu Z ini bisa bergabung dengan sumbu Y-nya. Caranya gimana? Udah ketemu kayak gini, udah ketemu gini. Berarti tinggal yang ini kita tarik ke sini kan, mau enggak mau. Besarnya sebesar apa? Sebesar ini juga. Sampai sini, berarti ini sampai sini. Nah, setelah itu ini dihubungkan ya. Nah, jangan lupa ditambahkan garis ini. Sekarang bentuknya menjadi sebuah balok ya. Jadi kayak gitu tadi untuk menggambar sistem koordinat 3 dimensi. Jadi titik awal kita itu ini 1, 2, dan 3. Namun kita harus menggambar 3 bidang yang dilewati garis itu tadi. Yang pertama, bidang yang pertama itu adalah bidang yang dilewati oleh sumbu yang sejajar. Tadi kan kita menggambar ini, garis ini dulu. Nah, garis ini dulu. Berarti kan ini perpaduan dari sumbu Y dan sumbu X. Mau tidak mau kalau saya menggeser sumbu Z, dia akan tepat di bawah ini kan, melewati ini yang tegak lurus berdiri. Nah, berarti ini gambar pertama kita menggambar ini. X dan Y terhadap Z. Kemudian saya tadi menggambar mana lagi? Z dan Y, yang ini tadi kan berdiri, ini tadi terhadap X. Z dan Y terhadap X, karena ini bisa dilewati sumbu X. Kalau saya gambar diagonalnya dari sini, loh, tepat memotong tengah di sini. Setelah itu kurang sumbu Y. Nah, untuk menggambar sumbu Y berarti kan saya perlu menggambar ini. Nah, biar Y-nya bisa tepat melewati tengahnya. Tadi kan ya tinggal dihubung-hubungkan aja. Tadi kan ketemu ini, ketemu sini. Berarti kan dari situ
saya bisa menggambarkan titik ini tadi, titik yang di sini dan di sini dari panjangnya mana. Kalau yang ini berarti panjangnya kan sama dengan ini, pasti sejajar. Kalau yang ini pasti sejajar dengan sini. Kalau yang ini juga sejajar dengan ini. Ya gitu aja. Prinsip kesejajaran balok dipakai, nanti otomatis akan jadi sebuah gambarnya. Nah, kemudian sekarang bagaimana menentukan jarak antar dua titik. Misalkan dari titik ini sampai ke titik ini saya ambil sebuah diagonal, seret ke sana, tek. Jaraknya ini berapa? Nah, untuk menghitung jaraknya kita tidak perlu menghitung panjang dari sisinya ya. Langsung aja kita menggunakan persamaan rumus. Caranya gampang sekali. Jadi misalkan di sini saya punya titik yang pertama saya sebut P. Ada X1, ada Y1, kemudian ada Z1. Kemudian dan ada titik H atau titik yang kedua saya sebutnya X2, Y2 dan Z2. Maka jarak kedua titik ini adalah disebutnya sebagai PH sama dengan akar dari X2 dikurangi X1, jangan lupa dikuadratkan, ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, ini akarnya tetap ya, ditambah Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah kayak gini, Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Contohnya, saya punya titik pertama P sama dengan 3, 4, min 2. Kemudian saya punya titik yang kedua saya sebut sebagai H, yaitu min 4, min 2, 5. Kalau kita gambarkan, ini nanti akan berbentuk balok, ini nanti juga akan berbentuk balok. Tapi titiknya, secara titik 3 dengan titik min 4 itu jaraknya berapa? Titik 4 terhadap min 2 itu jaraknya berapa? Titik min 2 sampai 5 itu jaraknya berapa? Kita pakai persamaan atasnya tadi. Maka di sini PH, jarak antar PH kita tuliskan X2 min X1 berarti kan min 4 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 berarti kan min 2 dikurangi Y1 nya 4 dikuadratkan ditambah dengan Z2 dikurangi Z1 5 dikurangi min 2 dikuadratkan. Nah ini sama dengan berapa? Min 4 dikurangi min 3 min 7 ya, min 7 dikuadratkan berarti berapa? 7 kuadrat 49 ditambah min 2 dikurangi min 4 kuadrat min 8 ya. Oh, min 2 dikurangi min 6 dikuadratkan yaitu 36 ditambahkan dengan 5 ditambah 2 7 kuadrat 49. Akar dari 134 sama dengan berapa? Akar dari 134. Nah, akar dari 134 yaitu 11,5 ya. Nggak bisa disederhanain, sorry. 11,5. 11,5. Nah, jadi kayak gitu untuk menentukan jarak dari kedua titik. Misalkan ada soal lain ya, misalkan di sini min kurang fokus ya, susah. Nah, misalkan di sini ada titik P. Jadi ada titik P, titik yang pertama yaitu 4, min 5 dan min 3. Kemudian ada titik H, min 2, min 1, min 7. Berapakah jarak titik P ke titik H? Caranya kayak tadi. X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Jarak kedua titik P dan H itu adalah sama dengan akar dari ini sebagai X2, ini sebagai titik kedua, ini sebagai titik pertama.
yaitu min 2 dikurangi 4 dikuadratkan ditambah dengan min 1 dikurangi min 5 ya, ini tadi min 5 dikurangi dalam min 1 dikurangi dalam kurung min 5 dikuadratkan, kemudian ditambahkan dengan min 7 dikurangi min 3 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambahkan dengan 4 kuadrat ditambahkan dengan min 4 kuadrat. Ini bisa habis ya. Itu sama dengan 6 pangkat 6 36 ya. Atau akar dari 36 sama dengan 6. Jadi jarak kedua titik ini tadi adalah 6 satuan. Jadi cukup simpel kayak gitu aja untuk mencari jarak kedua titik 3 dimensi. Yang penting bisa cara menggambarnya tadi. Untuk mencari jarak titiknya hanya menggunakan rumus X2 min X1 ditambah Y2 min Y1 ditambah Z2 dikurangi Z1. Saya rasa cukup ini dulu pertemuan kita, video saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipakai sebagai bahan referensi untuk belajar. Saya sambung lagi di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.